Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan pagi dan siang hari ini di kelas 8, anak-anak kelas 8 yang alhamdulillah sekarang sudah masuk ya, naik ke kelas 8 dari kelas 7 naik ke kelas 8. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap diberikan kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari Covid-19. Oke, pada kesempatan kali ini untuk kelas 8 ini, yang kemarin kelas 7 IPA-nya dipegang oleh kepala sekolah kita Bapak Haji Suhada SE, maka kelas 8-nya akan disambung oleh saya. Ya, perkenalkan, saya adalah Bapak Makrif. Oke, selanjutnya adalah pada kesempatan hari ini, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, kita memasuki pelajaran IPA ya. Nanti di pelajaran IPA tersebut kamu bisa lihat di buku. Kita akan memiliki 7 bab. Bab yang pertama adalah tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, bab yang kedua adalah tentang gaya ya dan gerak. Bab ketiga adalah usaha dan pesawat sederhana. Bab keempat adalah struktur dan fungsi tumbuhan serta permanfaatannya dalam teknologi. Bab kelima adalah sistem pencernaan pada manusia. Bab keenam adalah zat aditif dan adiktif. Nanti di penutup adalah bab ketujuh, sistem peredaran darah pada manusia. Oke. Untuk memulai pelajaran kali ini, mudah-mudahan kalian juga siap untuk mengikuti pelajaran di kelas 8 ini, pertama di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita langsung memasuki pada bab pertama tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Ciri utama dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Ciri utama dari makhluk hidup adalah bergerak. Seperti kita. Kita adalah manusia, kita bergerak. Kita senantiasa bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak dari tempat tidur turun ke lantai jalan, bergerak dari bangku yang satu ke bangku yang lain, bergerak dari satu mobil ke mobil yang lain. Ya, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, karena gerak sendiri adalah perpindahan tempat. Jadi jika kita melakukan pergerakan sedikit pun itu namanya bergerak. Misalkan kita memindahkan tangan dari kanan ke kiri, ya itu namanya bergerak, seperti itu ya. Oke, pada sistem gerak ini kita akan mempelajari yang pertama adalah rangka. Rangka ini adalah tulang belulang yang berada di dalam tubuh kita. Rangka inilah yang nantinya membentuk tubuh kita, membuat tubuh kita berdiri. Ya, karena rangka ini adanya di dalam otot, ini kan otot nih, otot yang membungkus rangka. Rangka itu adalah tulang di dalam. Ya, rangka itu adalah ya tulang di dalam otot. Nah, ini daging ini yang biasa kita sebut daging ini sebenarnya adalah otot. Otot yang menempel pada rangka. Oke, yang kita bahas pertama adalah tentang rangka yang ada dalam tubuh kita. Nah, rangka ini adalah alat gerak pasif. Kenapa dia alat gerak pasif? Karena rangka ini tidak mampu melakukan pergerakan sendiri. Artinya adalah jika tidak ada yang membantu, maka rangka ini tidak bergerak. Contohnya seperti apa? Contohnya, apabila ada orang yang badannya sangat kurus, dia tidak memiliki otot sama sekali sampai hanya tersisa tulang belulangnya, maka dia tidak akan mampu menggerakkan badannya atau menggerakkan tubuhnya untuk berjalan atau berpindah tempat. Nah, jadi dalam arti seperti itu bahwa rangka ini adalah sesuatu yang hanya mampu digerakkan oleh alat gerak aktif. Sehingga rangka ini digolongkan terhadap alat gerak pasif. Pasif itu artinya tidak mampu bergerak sendiri, harus ada yang menggerakkan. Oke, seperti itu. Nah, di sini ya kita dapat melihat di halaman 1 pada buku kamu ya, di halaman 1 ada sistem gerak pada makhluk hidup. Di halaman ya keduanya ada tulang rangka ya. Jadi di sini disebutkan adalah rangka dalam tubuh manusia sering disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Ya, seperti itu di buku di halaman 2 itu bahwa rangka adalah alat gerak pasif sehingga rangka tidak mampu melakukan pergerakan sendiri.
ya. Kalau dia tidak mampu melakukan pergerakan sendiri, harus ada yang menggerakkan. Nah, nanti ada yang menggerakkan rangka itu adalah otot. Oke, selanjutnya adalah fungsi rangka di halaman ketiga. Nah, fungsi rangka yang pertama adalah penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Ya, rangka ini adalah penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Contohnya adalah wajah kita. Wajah kita ini dari sekian ratus siswa yang ada tentu berbeda-beda. Ya. Nah, yang membedakan bentuk wajah kita yang bulat ini adalah rangka yang ada di dalam, ya, di dalam kulit ini nih, di dalam kulit hidung, ya, muka, segala macam ini ada rangka, ada tulang. Nah, tulang itu yang memberi bentuk dari wajah kita. Nah, tubuh kita yang kita miliki saat ini, ya, tulang belulang yang ada di dalam tubuh kita inilah yang membentuk bagaimana tubuh kita sekarang ini. Ya. Bentuk dari tubuh kita ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, gitu kan ya. Itu ya juga dipengaruhi oleh bentuk tulang dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi tubuh kita bisa berdiri nih. Tubuh kita bisa berdiri dengan tegap itu karena ada penyangga. Penyangganya itu adalah tulang belulang yang ada dalam tubuh kita. Oke. Sekali lagi, fungsi pertama tulang adalah penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah tulang ini adalah penjaga atau pelindung organ-organ vital dalam tubuh kita. Ayo, ada yang tahu nggak organ-organ vital dalam tubuh kita yang dilindungi oleh tulang? Yang pertama adalah otak. Otak yang ada di kepala kita ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita ini ya keras ya, dan dia melindungi bagian dalam yang ada dalam kepala, yaitu otak. Ya, kalau tidak ada rangka atau tulang tengkorak kepala akan sangat berbahaya bagi keadaan otak kita. Seperti itu ya. Jika terjadi benturan, jika nanti ada benda yang menusuk itu, kalau tengkorak kita tidak kuat itu sangat berbahaya. Jadi sekali lagi fungsi dari rangka yang kedua adalah menjaga atau melindungi organ vital dalam tubuh. Nah, selain otak, organ vital dalam tubuh kita yang lainnya adalah jantung, paru-paru, hati, ya, yang berada di dalam tubuh kita. Paru-paru, jantung, hati itu dilindungi oleh tulang. Tulang mana? Tulang dada. Tulang rusuk. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Jantung, hati sini dilindungi oleh tulang dada. Seperti itu ya. Ya, itu adalah fungsi kedua dari rangka adalah melindungi organ-organ vital dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Nah, ini dia yang tadi disebutkan bahwa rangka ini adalah gerak pasif, maka dia harus digerakkan oleh apa? Oleh otot. Nah, otot itu melekat di mana ya? Otot itu melekat di tulang. Ini namanya otot. Cuman kita sering menyebutnya adalah daging, ya. Daging-daging itu adalah otot. Otot yang melekat di tulang tangan, di tulang wajah kita, ya, di tulang kaki, di tulang punggung, di tulang dada, di belakang badan. Nah, di tubuh kita, di paha itu adalah otot. Otot itu ya yang sering kita dengar adalah, yang sering kita sebutkan adalah daging. Daging itu adalah otot. Jadi yang melekat pada tulang itu adalah otot. Jadi tempat melekatnya otot, ya, fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbentuk di sumsum tulang. Sel darah merah, sel darah putih itu dibentuk di sumsum tulang. Oke, yang kelima adalah tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Nah, kita dari kecil sampai sebesar ini, seusia kamu atau seusia saya itu pasti sudah banyak mengkonsumsi makanan dan minuman ya yang mengandung kalsium, fosfor, dan lain-lain. Nah, di mana sih disimpannya? Nah, disimpannya itu ya di tulang. Kalsium disimpan di tulang, ya. Fosfor disimpan di tulang, dan mineral-mineral lain ada beberapa yang diserap di tulang. Nah, yang keenam adalah pembentukan komponen imunologis. Imun itu kekebalan, logis adalah yang membentuk kekebalan ya dalam tubuh. Karena apa? Karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini membentuk sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah yang menyebabkan tubuh kita memiliki imun, kekebalan. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan kita terluka,
Nah, terluka itu ketika kita terluka, ya setelah darah merah berhenti, maka kamu perhatikan nggak ada cairan berikut yang menutup luka setelah darah merah berhenti. Nah, yang menutup luka itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini dia bergabung dengan plasma darah dan lainnya menutup luka. Seperti itu ya. Nah, sel darah putih inilah yang melawan kuman ketika kita terluka, kita tergores. Nah, kan otomatis tubuh kita terluka, terbuka. Terbuka itu ada potensi kuman, bakteri, virus itu masuk. Nah, yang melawan itu semua adalah sel darah putih, seperti itu ya. Itu adalah fungsi tulang. Sekali lagi, fungsi tulang yang pertama adalah menyangga tubuh kita dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua adalah untuk melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah dan darah putih ya. Yang kelima adalah tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral lainnya. Dan yang keenam adalah pembentukan imunolog oleh sel-sel darah putih. Itu adalah fungsi tulang. Yang B adalah macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Ya, di sini ada 4 macam ya, macam-macam penyusun rangka manusia. Yang pertama, berdasarkan bentuknya tulang itu dibagi menjadi tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Sekali lagi ya, berdasarkan bentuknya tulang itu dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, di mana sajakah tulang-tulang tersebut? Tulang-tulang tersebut itu terletak pertama tulang pipa. Tulang pipa itu contoh yang paling gampang adalah di lengan manusia. Ya, ini ada tulang pipa di dalam, itu ada tulang hasta, ada tulang pengumpil. Nah, yang satu jalur dengan jempol ini tulang pengumpil, dan ini adalah tulang ya lengan. Ya. Ada 2 sini. Ini adalah tulang pipa. Selain itu ada di pergelangan lengan atas ini, itu tulang pipa juga. Lalu ada di bawah kaki, di tulang paha itu tulang pipa, dan tulang betis, tulang kering itu juga terbentuk dari tulang pipa. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih itu sebagian besar terdapat di kepala. Artinya di dalam kepala ini, tulang yang membungkus kepala ini itu adalah tulang pipih, tulang muka, tulang jidat ini ya, tulang ubun-ubun atas, tengkorak belakang ya. Terus ada juga sini nih tulang punggung yang bentuknya segitiga itu termasuk tulang pipih. Nah, tulang pendek mana? Tulang pendek itu tulang yang membentuk jari-jari, jari tangan, jari kaki. Ini kan ada tulang, ini kan beruas-ruas nih, beruas ya. Nah, atas, bawah, tengah, dan bawah ini disusun oleh tulang-tulang pendek. Begitu juga dengan jari-jari kaki disusun oleh tulang-tulang pendek. Nah, di manakah letak tulang tidak beraturan? Tulang tidak beraturan itu terletak di tulang belakang, tulang punggung. Tulang punggung kita yang belakang ini adalah tulang tidak beraturan. Nah, itu adalah tulang berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama tulang pipi, yang kedua tulang pipa, yang ketiga tulang pendek, yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Oke. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sifat fisiknya. Tulang itu ada 2. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan adalah yang disebut dengan tulang kartilago. Tulang rawan ini terdapat paling mudah kita amati di ujung hidung kita. Ini ujung hidung kita nih ya. Kalau kita goyangkan begini itu gampang, lembut. Makanya sering sekali kalau ada pemain olahraga atau atlet olahraga, terutama yang bersifat kekerasan fisik ya, fisik seperti tinju, karate, silat, dan lain-lain itu, jika bertanding itu kemungkinan dia akan mengalami patah pada ujung hidung. Nah, karena apa? Karena ujung hidung ini terbentuk dari tulang rawan kartilago. Selain hidung itu ada kuping. Nah, ini adalah tulang rawan. Nah, selain itu juga tulang rawan dapat kita amati pada persambungan sendi-sendi di tubuh kita. Jika kamu pernah makan daging ayam ya, daging ayam, nah kamu buka di ujung-ujungnya itu ada warna putih.
warna putih yang membungkus tulang itu, yang kalau kita gigit empuk. Nah itu adalah juga termasuk dari kategori tulang rawan, itu ya. Nah yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang bentuknya keras, yang jika kita goyang-goyangkan secara paksa dia patah. Nah tulang keras ini ya yang terbentuk, contohnya adalah ya, tulang ini, tulang pipa, tulang pendek ya, tulang tidak beraturan, itu adalah contoh tulang keras. Jadi berdasarkan bentuk fisiknya, ya sifat fisiknya, tulang dibagi menjadi dua, ada tulang kartilago, tulang rawan, dan ada tulang keras, osteon. Ada tulang rawan, kartilago, yang kedua ada tulang ya keras, osteon, itu ya. Macam-macam tulang yang ketiga berdasarkan matriksnya ya. Berdasarkan matriks tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak itu artinya tulangnya padat, kompak, penuh terisi. Jadi tidak ada bolong-bolong. Itu adalah tulang kompak. Nah, tulang sponnya tulang yang ada bolong-bolongnya. Ada celah-celahnya ya. Ya. Nah, di sini ya. Matrik tulang adalah senyawa intraseluler dalam tulang yang terdiri atas zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium. Ya, jadi ada dua nanti. Ya, berdasarkan matriksnya, tulang ada dua, ada tulang keras, ya, tulang kompak yaitu tulang keras, ya, tulang kompak. Yang kedua ada tulang spons, ada lubang-lubangnya, berlubang. Jadi dia ada lubang-lubangnya, ya, seperti itu ya. Yang keempat adalah berdasarkan tempatnya. Berdasarkan tempatnya tulang dibagi menjadi tiga. Pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu dari leher sini nih ya, dari leher ke atas kepala kita. Itu adalah tulang tengkorak. Makanya jangan salah artikan, wah ada tengkorak jalan. Salah, sebenarnya bukan tengkorak jalan. Wah, itu ada rangka jalan. Karena tengkorak itu hanya bagian kepala ke atas. Nih, ke atas sini itu adalah tengkorak. Sedangkan dari tengkorak ke bawah sampai kaki itu adalah rangka tubuh. Yang pertama ya, berdasarkan tempatnya, yang pertama adalah tulang tengkorak kepala ini. Yang kedua, rangka badan, tulang yang ada di badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Ini anggota gerak atas lengan kanan, anggota gerak atas lengan kiri, dan anggota gerak bawah kaki kanan dan kaki kiri. Seperti itu ya, itu berdasarkan tempatnya. Oke, saya ulangi dari pertama lagi ya. Pada bab pertama ini kita berbicara tentang tulang atau rangka ya. Nah, rangka ini memiliki fungsi, yang pertama adalah penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ-organ vital dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, hati ya, dan otak di bagian kepala ini dibungkus oleh tulang tengkorak. Selanjutnya adalah tempat melekatnya otot. Jadi tulang ini adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang kelima, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral lainnya. Yang keenam adalah komponen pembentuk imunologis atau kekebalan tubuh. Kenapa? Karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam tulang. Ya, yang beda berdasarkan penyusunnya. Macam-macam tulang itu dibagi menjadi satu berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan berdasarkan bentuk tulangnya. Yang kedua berdasarkan sifat fisiknya ya, ada tulang rawan, kartilago, dan ada tulang keras, osteon ya. Terus yang ketiga adalah berdasarkan matriksnya ya, tulang dibagi menjadi dua, tulang kompak dan tulang spon. Kompak itu keras, spon itu adalah yang memiliki lubang-lubang celah-celah. Oke. Yang keempat berdasarkan tempatnya tadi, tulang itu dibagi menjadi tulang rangka kepala, tulang rangka badan, dan tulang rangka anggota gerak. Ya, itu ya. Oke. Yang A fungsi tulang, yang B macam-macam tulang berdasarkan penyusun rangka, yang C adalah bagaimana sih proses terbentuknya tulang. Tulang ini terbentuk bagaimana ya? Pada saat masih embrio itu adalah calon bayi atau calon buah hati pada seorang ibu dalam kandungan. Bagian dalam tulang berisi banyak osteoblas. Osteoblas ini akan membentuk osteosit, calon tulang. Ya, kita kembali ke halaman 4.
Ya, nanti osteosit tersebut tersusun melingkar membentuk sistem Harpes. Sistem Harpes ini nanti ada di halaman 3 tuh, halaman 3. Sistem Harpes. Ya, pembuluh kapiler pada saluran Harpes. Sistem Harpes ada laguna, ada tulang spons, ada tulang kompak. Itu ya bentuknya. Nah, sistem Harpes ini di tengahnya ada saluran Harpes yang banyak mengandung pembuluh darah dan serabut syaraf. Nah, setelah itu selanjutnya adalah osteosit ini menyereksikan zat protein yang akan menjadi matrik tulang. Osteosit akan mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat akan membuat tulang mengeras. Nah, pada bagian 1 dan 2 ini pada saat masih bayi ya, pada saat masih bayi. Nah, osteoblast ini membentuk osteosit ya dengan bantuan kalsium dan fosfat ya akan sedikit mengeras. Nah, dia tidak mengeras total ketika masih bayi. Nah, setelah dilahirkan dapat susu ASI dari ibunya, barulah tulang melakukan ya menyereksikan protein ya dalam tubuhnya menjadi matrik tulang. Nanti ditambah dengan kalsium dan fosfor yang didapat dari susu dia menjadi tulang keras. Maka setelah lahir itu bayi baru memiliki tulang keras. Karena kalau saat dia masih dalam kandungan sudah memiliki tulang keras, maka bayi akan sulit dilahirkan seperti itu ya. Maka dia harus lahir dulu, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lahir dulu baru menjadi tulang yang keras. Seperti itu ya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah selama menjadi petulangan ya ossifikasi, bagian di antara epipis dan diapis. Ya. Ada bagian yang namanya epipis dan diapis. Bentuk cakra epipis. Cakra epipis berupa tulang rawan yang mengandung banyak osteoblast. Bagian cakra epipis ini akan terus-menerus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. Sekali lagi, bagian cakra epipis akan terus-menerus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang menjadi panjang. Nah, di dalam ya bagian tengah dari cakra epipis ini, bagian tengah tulang ini ada zat yang namanya osteoklas yang merusak tulang. Akibatnya tulang dalam akan mengeropos. Tulang bagian dalam akan meropos dan berongga lalu terisi sumsum tulang. Nah, di situ kan nanti sumsum tulang akan terbentuk. Seperti itu ya. Itu misalkan ini tulang putih ini ya. Nah, di dalamnya misalkan kita bulat, nah di dalamnya nanti akan berongga seperti ini dalam tulang itu. Nah, bagian luarnya ini padat. Nah, sedangkan bagian tengah tulang ini nanti karena ada zat yang bernama osteoklas ini yang merusak tulang, maka bagian dalam ini akan membentuk sumsum tulang. Akan terbentuk sumsum tulang di bagian dalam dari tulang tersebut. Seperti ini ya. Gitu. Oke, itulah pelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini khususnya untuk kelas 8. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat mempelajari dengan baik. Dan apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya di WA saya, ada di grup ya. Dan juga dapat menghubungi Bu Hajijah. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 dan terus berdoa. Dan jangan hanya diam saja, kita terus berusaha belajar untuk masa depan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.